Kiprahnya di dunia organisasi kemasyarakatan tidak perlu diragukan. Logika intelektual di bidang politik menyempurnakan karakter leadership yang dimilikinya. Pengalaman organisasi dan kepemimpinan membuatnya dikenal sebagai politisi yang tangguh. Kepemimpinan yang visioner menjadi ciri khasnya. Bekerja dari hati, selalu ada jalan pada setiap kesulitan. Yang dilaluinya, itu karakternya. Bagaimana perjalanan kisah suksesnya? Selamat datang Bima Arya Sugiarto di Julian Redarwis Open House. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Julian Redarwis Open House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tokoh nasional energik dan inspiratif. Dan ini menjadikan catatan baik bagi generasi muda masa depan Indonesia. Siapa lagi tokoh ini? Kita langsung saja, Kang Bima Arya Sugiarto. Terima kasih, Kang. Sama-sama, Ante. Sama-sama. Atas ruang baiknya untuk bisa sharing kepada pemirsa Jawa Post TV, Multimedia TV dimanapun berada. Dan saya yakin ini menjadi sebuah catatan baik bagi kita. Kang, ini memang agak beda dengan logika-logika umum, yaitu bicara tentang politik, tapi ini bicara tentang kisah klasik seorang Kang Bima. Jadi memori yang sudah lama terpendam diambil lagi di pusat datanya, kemudian diinin lagi. Nah, boleh cerita nggak, Kang? Akan tuh lahir dari mana, kemudian seperti apa masa kecilnya? Ya mungkin ruang publik ini tidak muncul maupun di media-media sosial lainnya, Kang. Akhir-akhir ini itu saya baru sadar dan lebih ngeh gitu ya, bahwa ternyata perjalanan dan pengalaman masa kecil itu sangat membentuk apa yang saya lakukan sekarang dan karakter saya sekarang. Saya itu anak polisi. Jadi ketika lahir, ayah saya itu kapten kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ikut bapak itu pindah-pindah. Jadi waktu lahir di Bogor, TK di Bandung, SD di Subang, pindah ke Kerawang, pindah ke Cirebon, sempat ke Megamendung, sempat sebentar di Medan, 6 bulan di Medan karena bapak tugaskan di sana. Terus balik lagi ke Bogor, baru SMP dan SMA itu selesai di Bogor. Tapi memori masa kecil saya itu penuh dengan macam-macam warna-warni pertemanan, persahabatan. Dulu waktu SD agak sebel gitu. Setahun kok udah pindah. Jadi menyesuaikan dengan teman-teman baru, sekolah baru, udah asik nih, tiba-tiba pindah lagi. Tapi sekarang saya merasa beruntung banget terus terang. Jadi adaptasi, hampir mayoritas di Jawa Barat ya. Hampir keliling Cirebon, keliling-keliling semua. Kan? Jadi itu nggak gampang beradaptasi dengan logika lingkungan baru. Nggak gampang. Nah, makanya saya kemudian merasa, untung sempat diputar keliling-keliling begitu, jadi agak biasa tuh beradaptasi, ketemu teman baru, lingkungan baru, pekerjaan baru, dan saya kemudian menjadi suka hal yang baru. Jadi waktu Kang Bima ini anak keberapa sih dari anak pertama? Anak pertama malah. Wah, gencetannya Pak, kenceng kalau dari Bapak. Maksudnya apa? Didikannya? Didikannya nggak sih? Enggak juga sih. Bapak saya memang polisi, tapi bukan tipikal polisi yang kayak sangar gitu ya. Enggak juga. Cuman Bapak itu disiplin. Bapak itu disiplin dan betul-betul menanamkan nilai-nilai yang menurut saya sampai sekarang saya syukuri betul. Itu bisa nancep banget gitu. Di sekolah dasar, Kang, itu ada nggak ketika anak pertama ini yang diingat sekali Bapak Ibu ya? Yeah. Apa yang Kang Bima bisa ingat mungkin di sharing itu? Saya tuh selalu diajarin sama Bapak gitu ya untuk aktif, untuk bergaul, untuk coba hal-hal baru. Makanya waktu kecil itu, camping iya, pramuka iya, petugas upacara iya, vokal grup iya, sepatu roda iya, sepeda iya. Itu tuh terus ngaruhnya tuh sampai SMP, SMA, sampai kuliah itu nggak mau diem. Jadi dari kecil udah bener-bener nggak mau diem, dan itu karena Bapak. Gitu. Bapak? Ya. Jadi ngarahin dengan detail ketika sekolah dasar, ini energi anak nih berlebih nih. Jadi
Enggak, Sebenarnya kalau ketemu teman-teman SD saya, Iya. nggak bilang juga Bima tuh hiperaktif, kayak yang nggak mau diem gitu, nggak juga. Saya tuh dikenal kalem juga waktu SD, cuman maunya banyak. Kalem-kalem tapi ikut vokal group, ikut pramuka, ikut upacara, jadi komandan upacara SMP, SMA ikut OSIS gitu. Tapi memang saya harus akuin SMA lebih nakal sih ya. SMA itu SMA itu nggak sekalem SD dan SMP. Seru ya, seru. Ya, apalagi kalau ada teman-teman SMA saya yang nonton ini, ya pasti nyengir lah semuanya. Jadi nggak secerita SD ya, tapi Enggak. SMA, ini klausul-klausul di SMA. Iya. Kang, di SD itu kan Bapak Ibu, sebagai Bapak sebagai abdi negara, aparatur ya dalam arti. Iya. Tentu waktu-waktunya juga, ya pengabdiannya juga pasti banyak ke masyarakat. Nah Kang Bima dengan dua sosok ini, apa yang membuat Kang Bima berkarakter seperti saat ini, selain disiplin tadi ya? Bapak saya itu family man banget. Oh. Jadi bukan yang hilang sibuk dengan dunianya, enggak. Gitu, bahkan suka nyempetin pulang sebentar ke rumah hanya untuk ngobrol makan sama anak-anak. Kadang-kadang Bapak itu suka agak-agak ajaib juga, tiba-tiba ngajak ke kantornya, kan Bapak polisi ya, kepala polisi. Iya. Mau lihat orang-orang di penjara nggak gitu. Tiba-tiba saya disodorkan gitu dunia penjara yang begitu ajaib dan mengerikan gitu ya. Itu saya SD, ingat Itu banget SD gitu. itu? Iya. Wow. Terus kadang-kadang mau ikut bawa patroli nggak? Mau lihat Bapak nangkep penjahat nggak? Gitu. Jadi seru lah, Bapak saya itu seru. Jadi bukan dunia yang terpisah, kita bisa masuk ke dunia polisi yang seru. Bapak juga sering masuk ke dunia kita. Akrab sama teman-teman saya gitu. Jadi idola banget deh Bapak tuh. Gitu ya. Nah, posisi Ibu waktu itu gimana Kang? Karena Nah, Ibu lebih kalem. Ibu itu dulu Mojang. Ya, Ibu itu dulu Ratu Indonesia. Kalau sekarang ada ratu-ratuan itu. Iya, putri-putri ya. Putri-putrian ya. Putri-putri. Ibu itu dulu Ratu di Bogor, kemudian ke Jawa Barat, kemudian di nasional itu jadi runner up gitu. Wow. Jadi bisa Wow, dibayangkan ini menarik nih ya. tipikal-tipikal seperti itu kan. Iya, 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 iya. Kalem, Mannernya. manner, pokoknya dia bilang, "Kak, kalau laki-laki itu harus bukain pintu mobil kalau perempuan mau masuk." Kayak gitu kira-kira gitu tuh. Nah, terus kalau laki-laki berdirinya harus tegap. Kalau jongkoknya ada caranya. Kira-kira gitu Ibu itu. dan itu nilai itu dari dasar di sampai ini misalnya kalau laki-laki jangan pernah bawa kantong keresek. Agak-agak aneh sih. Tapi ya itulah didikan Ibu. Saya dinasehatin oleh Profesor Arif Rahman. Dulu kepala sekolah lab school. Pakar pendidikan, ngasih tahu Bima, kamu tuh beruntung. Oh kaget, kok bapak meninggal kok beruntung? Dia bilang sebagian besar orang-orang hebat itu adalah anak yatim. Kenapa? Ya karena anak yatim itu akan fight. Kamu punya adik 2, tanggung jawab kamu. Kamu harus jaga ibu kamu. Kamu harus lalui ini, suatu saat nanti kamu akan jadi pemimpin. Wah itu nempel banget. apalagi nostalgia yang Kang Bima ingat di sekolah dasar kan bukan sebaung-baung ya, sebaik-baiknya pasti ada juga sekarang. Bapak akhirnya memberikan suatu pesan yang kuat banget ketika di sekolah dasar atau Saya pernah ditangkap polisi sih kalau boleh ngaku waktu SMA karena berantem. Ya, ini teman-teman SMA saya pasti nyengir juga nih dengerin ya kan gitu. Dilan juga nih Kang Bima Iya, ya. sampai ditangkap polisi, udah gitu dijemur. Saya ingat banget tuh sore-sore, ya kalau di Bogor teman-teman yang lewat di depan kantor polisi tahu. Jadi dijemur di depan, itu semua orang itu pulang sekolah jam segitu, lagi rame-ramenya. Ngelihat tuh saya dijemur gitu kan. Terus adalah teman saya yang lewat, ngelihat, wih ada si Bima tuh kan. Dipulang dia ngasih tahu bapak saya. Ngasih tahu bapak saya kan polisi. Dengan harapan akan dibantu bebas. Kata bapak saya, diemin aja. Biarin dia nyelesain sendiri. Gitu. Nah, jadi ketika akhirnya saya pulang, saya stres banget kan. Bapak tuh lagi duduk gitu kan, mukanya serius. Dari mana? Dari kantor polisi. Ngapain? Ditangkap tadi berantem gitu. Saya udah siap aja dimarahin atau dipukul gitu kan. Tuh disamperin, disalamin.
Berantemnya keroyokan pas 1 lawan 1. Ya tadi sih 1 lawan 1. Bagus. Itu baru anak bapak. Itu malah disalamin. Bagus, yang penting 1 lawan 1. Gitu. Jadi rupanya bapak saya waktu itu, wah ini anak gua nih belajar vokal grup. Kayaknya agak kurang apa ya? Agak manly, kurang laki apa, kali ya. manly, apa ya? Agak kurang manly. Ya, begitu saya berantem agak tenang juga gitu. Oh. Dan yang saya dapat waktu itu adalah bapak itu nggak bantu. Jadi saya betul-betul nyelesain sendiri, minta maaf ke polisi segala macam, ngaku segala macam, kira-kira begitu. Jadi pelajaran yang saya tangkap adalah jangan pernah mengandalkan nama besar orang tua dan lain-lain gitu. Jadi ketika kondisional itu artinya apa ya? Kemandirian, karakter yang diberikan oleh Bapak dengan pelajaran seperti itu menjadi catatan. Apalagi Kang, ketika ini SMP kan baik nih, apa tadi olahraga, sepatu roda, sampai SMP, SMA itu apa yang bikin turbulensi? Ini biar tahu juga bahwa ekosistem lingkungan atau apa kita nggak tahu kan, tiap orang pasti punya hal yang sama juga. SMA kan suka dikasih mobil, bisa pakai mobil kemana-mana gitu ya. Terus mulailah bertualang, ketemu teman-teman dari sekolah-sekolah lain. SMA saya itu SMA-nya baik-baik, SMA 1 tuh anak-anak pinter. SMA 1 Bogor? Cuman saya tuh mainnya ngaprak, kalau kata orang Sunda tuh ngaprak, kita kemana-mana. Jadi ke seluruh SMA teman saya di mana-mana gitu kan. Bahkan kadang 2 hari nggak pulang ke rumah gitu. Jadi seneng adventures banget ya. Gitu. Nah, Bapak apa prinsipnya? Balik 2 hari asal ada laporan kan zaman dulu ada handphone asal jelas dan selalu cerita, itu ya cerita. Gitu. Karena ternyata bapak saya waktu SMA juga begitu. Sebelum jadi polisi itu anak main banget gitu. Jadi memang diberikan ruang, apalagi anak pertama. Kan ada privilege Kang. Saya juga ngerasain anak pertama, ada sesuatu beban yang bukan beban sih, ada dikultivasi apa sesuatu ada apa? Ya dari kecil itu saya sadar banget gitu. Saya tuh disiapkan bapak saya untuk menjadi orang yang berarti. Kata bapak selalu bilang ini, hidup hanya sekali. Jangan pernah diperbudak materi dan harus selalu memberikan arti. Itu terus. Terus dia bilang, kamu kalau bapak kolonel, kamu harus brigjen. Kalau bapak brigjen, kamu harus majen. Kalau bapak S1, kamu harus S2. Gitu. Bapak S2, kamu harus doktor. Nah akhirnya saya dikasih target pas SMA, bisa nggak sebelum 30 kamu udah doktor? Gitu. Jadi itu juga yang membuat saya semangat untuk belajar. Karena di rumah itu buku di mana-mana. Bapak tuh walaupun polisi, tapi ya kayak gini nih, kayak gini gitu. Jadi pemandangan saya mulai dari TK, SD tuh ngelihat buku-buku di ruangan di mana-mana. Jadi senang baca buku. Apa Kang yang membuat nostalgia pikiran Kang Bima dengan 2 tokoh andalan Kang Bima nih, Bapak Ibu melihat sosok? Ya selalu kalau sedang mellow gitu ya, saya selalu andai saja mereka masih ada. Kalau Bapak melihat, ya mungkin Bapak bangga sekali gitu ya. Tapi kalau ingat Ibu, wah kalau Ibu masih ada, Ibu stres juga tuh ngelihat anaknya. Anaknya setiap hari di demo mahasiswa, anaknya dibully gitu ya. Anaknya kemudian dihajar, dihantam secara politik gitu. Kadang-kadang berkecamuk lah, kadang-kadang wah Bapak kalau lihat bangga nih. Tapi kalau saya lagi mengalami masa-masa berat, wah kalau Ibu masih ada nangis nih Ibu gue nih gitu kira-kira. Jadi mixed feeling lah. Apa ya, itu nggak bisa bohong ya Kang ya. Artinya rasa masa lalu itu yang membuat ya Kang Bima seperti ini. Semua orang tua pasti punya cita-cita anaknya bermanfaat bagi orang banyak ya kan. Mungkin dulu waktu kecil pernah nggak, Bim, Bim ini jadi pemimpin di sini ya, atau kedua orang tua ini pernah ini nggak sih? Enggak ya, tapi nggak pernah spesifik misalnya jadi politisi, jadi pemimpin, enggak. Yang spesifiknya adalah, atau pesan yang selalu kuat itu adalah jadi manusia berarti. Hidup sekali, jadilah berarti. Itu aja dari dulu, dimanapun itu. Nah, bahkan ketika saya mau ngambil ilmu sosial politik, agak kaget Bapak Ibu gitu. Nggak nyangka juga, yakin kamu masuk sosial politik gitu. Terus pas Bapak udah meninggal, pas saya mau jadi dosen, Ibu kan masih ada. Ibu juga kaget juga. Yakin Kak mau jadi dosen? Dosen kan gajinya nggak gede gitu loh kira-kira. Kerja di sedos gaji sesen. Dosen. Soal dosen juga kan, kerjaan sedos gaji sesen. Jadi itu ya Kang? Iya, tapi memang saya bilang, Bu nggak mungkin lah, saya cita-cita jadi dosen biasa aja.
saya pasti mau jadi dosen yang luar biasa. Nanti ibu lihatlah. Nah, ibu tuh kemudian menjadi orang yang paling bangga ketika saya mulai sering muncul di TV. Gitu. Ketika jadi dosen, jadi pengamat politik, buat banyak sekali bicara soal politik Indonesia, diundang di TV, ibu tuh wah bangganya, seneng, luar biasa. Anak gue nih udah jago nih, udah bermanfaat bagi masyarakat nih, kan gitu ya. Kang, ada nggak rasa turbulensi pikiran galauan hati dengan sosok ketika kehilangan ayah waktu 96 itu, Kang? Waktu itu Kang Bima masih dokter ya? Iya, waktu itu enggak. Waktu itu saya lagi baru S2. Iya, terus terang dunia kayak runtuh saat itu. Gelap aja. Membayangkan bapak yang selalu menyemangati, memotivasi, dan membayangkan mengarungi masa depan dengan dukungan bapak, meninggal gitu. Ya nggak lama juga prosesnya, setahunan kali ya gitu ya sakitnya itu. Sempet runtuh juga terus terang, sempet masa-masa berat. Cuman ya selalu saya ulangi ya kalau orang nanya gini, ada satu momen di mana saya dinasehatin oleh Profesor Arif Rahman, gitu dulu kepala sekolah lab school, pakar pendidikan, ngasih tahu, Bima, kamu tuh beruntung. Oh kaget, kok bapak meninggal kok beruntung? Dia bilang sebagian besar orang-orang hebat itu adalah anak yatim. Kenapa, Pak? Ya karena anak yatim itu akan fight. Kamu punya adik 2, tanggung jawab kamu. Kamu harus jaga ibu kamu. Kamu harus lalui ini, suatu saat nanti kamu akan jadi pemimpin. Wah, itu nempel banget. Nah, kemudian di tahun 90-an, zaman SMA, saya mengidolakan Profesor Amin Rais. Itu waktu saya SMA. Saya bilang, ini orang nyalinya juara nih. Yang lain tiarap, dia bilang suksesi keharusan. Pak Harto mundur. Tuh, ternyata saya telik, wah ini doktor dari Amerika. Kang, ini memang nggak gampang ya mengingat masa yang dianggap sangat berarti bagi perjalanan hidup kita. Apalagi Kang Bima, saya juga surprise ternyata Kang Bima ketika baru S1, baru S2 kehilangan tokoh yang saya dari cerita awal tadi adalah role model. Mungkin banyak juga anak-anak muda mendapatkan suatu hal yang sama. Siapa lagi Kang masa kecil tuh orang-orang penting yang sangat menjaga, menilai sehingga menghasilkan seorang karakter seorang Bima Arie hari ini? Masa kecil saya itu kan dipenuhi dengan orang-orang yang menginspirasi dalam berbagai bentuk. Ada yang muncul lewat buku, ada yang muncul lewat film gitu. Dan itu dibantu lagi-lagi dihadirkan oleh ayah saya. Baca buku ini, maka saya menjadi kagum dengan Bung Karno. Gitu. Nonton film ini, maka saya menjadi ngefans sama Malcolm X misalnya. Oh, udah ada itu ya. Kasih buku Profile of Courage. Buku ini ternyata tentang betapa kerennya John F. Kennedy sebagai presiden Amerika termuda saat itu gitu. Jadi banyak banget gitu. Dari situ kemudian saya memulai fase pencarian, berkenalan dengan pemikirannya Bung Hatta. Nah, kemudian di tahun 90-an zaman SMA saya mengidolakan Profesor Amin Rais. Itu waktu saya SMA. Saya bilang ini orang nyalinya juara nih. Yang lain tiarap, dia bilang suksesi keharusan. Pak Harto mundur. Tuh, ternyata saya telik, wah ini doktor dari Amerika. Gitu. Makanya kemudian ketika Pak Amin buat partai, nggak ada pikiran panjang, masuk. Kira-kira gitu. Disitulah sejarahnya saya. Itu orang penting yang hadir yang memutuskan hidup lanjutan ya Kang ya? Iya. Nah, ada lagi Cak Nur. Setelah itu ada lagi Cak Nur. Cak Nur. Paramadina. Kang ya? Iya. Kang, terus ini kembali ke yang lalu nih Kang. SMA 1 Bogor. Tiba-tiba memilih kalau bahasa istilah istiqomah di bidang hubungan internasional. Itu apa yang muncul awal cerita Kang? Oh, itu tuh sederhana aja. Saya punya om ya, punya mamang ya. Mamang saya itu diplomat. Ya, waktu saya SMP tuh kalau ngobrol sama dia, ini orang kok pinter banget gitu ya.
terus kok jalan-jalan kemana-mana ya. Terus wangi, keren gitu. Wah, udah diplomat itu ya. Gue mau jadi diplomat aja gitu. Awalnya makanya masuk hubungan internasional. Jadi mindsetnya waktu itu saya pengen jadi diplomat. Cita-cita itu tuh, clear ya? Begitu masuk S1 mau jadi diplomat. Terus dalam perjalanan itu? Berubah. Gimana tuh Kang? Kenapa berubah? Iya, waktu kuliah kan saya aktivis ya. Aktif di himpunan, di senat. Kemudian banyak ngobrol kemana-mana. Kemudian saya lihat orang-orang diplomat itu kan. Ini dengan segala hormat pada profesi diplomat gitu ya. Ih, ini kita untung-untungan ya. Kalau ditempatin langsung di Amerika kan seru. Tiba-tiba ditempatin di Zambia, gitu, di Botswana, di Uganda gitu kan. Mending kemudian jadi dubes gitu. Ini berpuluh-puluh tahun perjalanan hidupnya berat banget nih gitu kan. Satu. Terus yang kedua, wah, kita nggak bisa ngomong bebas, nggak bisa ngomong bebas. Jadi ada protokol ya? Iyalah. Peraturan negara ya. Saya tuh nancep banget ketika dosen saya bilang, kamu tahu nggak definisi diplomat apa? Apa? A diplomat is an honest man who is sent abroad to lie for the good of his country. Orang-orang jujur yang dikirim ke luar negeri ya. Untuk berbohong demi kebaikan negaranya. Coba, wah stres juga kita kan dengar itu kan. Padahal sekolahnya hubungan internasional ya. Kang, ketika itu di kampus, banyak juga nih anak muda. Kadang-kadang jadi aktivis, lupa ya akademik. Kang Bima kan aktif tuh. Bagaimana share waktu ketika kondisional jadi aktivis waktu di kampus itu? Dulu itu kita kuliah di Unpar, itu tuh menurut saya ada culture yang keren gitu ya. Jadi intinya gini, lu baca buku apa? Gitu. Lu kalau nggak baca buku, itu lewat. Jadi ada doktrin dulu, buku, pesta, dan cinta. Iya. Jadi mahasiswa itu harus baca buku. Kalau nggak baca buku, on, kira-kira gitu. Tapi baca buku doang, nggak gaul, nerds. Maka harus pesta. Tapi baca buku, bergaul, tapi nggak punya pacar, itu hampa. Makanya buku, pesta, cinta. Nah, doktrin itu tuh merasuki jiwa banget. Wah, berarti jadi manusia itu harus seimbang. Jadi mahasiswa harus lengkap. Ya, makanya kemudian saya mencoba seimbang. Jadi buku itu diperlukan bukan hanya untuk berdiskusi dengan sesama aktivis, perang teori, tapi untuk pamer dengan perempuan-perempuan yang kita deketin. Iya. Kang, terus udah menentukan sikap, jadi dosen, langsung mikirin, langsung sekolah lanjut waktu itu, Kang? Iya, karena saya merasa nggak cukup gitu. Jadi ketika dosen saya cerita itu, wah dia cerita tentang health faith, ya, cerita tentang para Indonesianis yang sekarang ngajar di Australia. Saya langsung bilang, gue kejar nih orang-orang nih, gue pengen berangkat ke Australia deh. Gitu. Jadi minta izin untuk lanjut ke Australia saat itu, karena merasa kayaknya asik banget dunia akademis tuh. Menentukan sikap, kemudian nih adaptasi lagi. Kalau Kang Bima udah biasa, karena udah keliling-keliling kan bawa bapak. Nah sekarang di Australia. Itu gimana, Kang? Aduh, terus terang itu homesick. Berat banget ya. Saya malu mengakui ya. Tapi itu ada fase di mana saya tercenung di tengah musim dingin di Australia, di kamar, dengan tugas baca yang segini, buku-buku segini harus dilalap ya. Kemudian jauh dari keluarga, itu nggak mudah saya. Padahal umur kan waktu itu ya udah 24-25 juga gitu ya. Tapi itu masa yang berat buat saya. Jauh dari orang tua, dia dibenturkan dengan realita sekolah yang sangat berat. Belum ada video call ya? Oh nggak ada. Mau nelfon tuh mahal banget. Mahal sekali nelfon saat itu. Iya. Nggak zaman hari ini kan? Wah, hari ini mah udah tinggal video call selesai semua kan. Jadi homesick mulai dari makanan, apa aja itu kan ya? Survive, ribet adaptasi di Australia. Dan susah cari flat. Susah banget. Akhirnya saya dapat tempat waktu itu kayak namanya Southeast Flats gitu. Jadi tempat dormitory, tapi syaratnya unik. Syaratnya di situ adalah harus deal dengan penghuni yang lama. Jadi pas saya masuk itu ada 4 orang Australia di situ. Oh, lobby-lobby lagi? Iya, bilang, oke Bima, kamu boleh masuk ya. Syaratnya kamu harus ikut aturan main kita. Aturan mainnya apa? Kamu harus masak sekali seminggu. Gitu. Saat itu wah enteng gitu kan. Wah, begitu saya kebagian masak tuh hari Rabu, dari pagi-pagi itu saya udah stres. Jadi saya kemudian mencoba cari masakan-masakan ya. Akhirnya masak ini.
masak jeroan ati, sambal goreng ati. Kan ada bumbu bambu waktu itu. Dan saat itu juga langsung dimaki sama teman-teman saya karena mereka bilang, kamu tega banget ngasih kita dog food katanya. Jadi jeroan. Saya baru tahu orang bule itu orang Australia itu nggak suka jeroan kan. Sementara saya masakin sambal goreng ati gitu. Nah tapi disitulah Andre saya belajar masak. Sampai sekarang saya suka masak gitu dari situ. Itu nggak ada YouTube dulu belajar ya? Wah nggak ada. Tutorial khusus ya? Nggak ada. Kang, ini kan menarik karena di masa muda ini nggak tahu Kang Bima itu adalah petarung juga ketika bagaimana beradaptasi di negeri orang. Apalagi Kang, sharing di Australia yang membuat masa muda Kang itu jadi selain homesick, kemudian menjadi karakter seperti ini. Tahun 98 itu pas Jakarta gonjang-ganjing, saya tuh ada di sana. Terus ngeliat ya, drama yang terjadi di Jakarta. Dan saat itu rasanya, kok kita diem aja gitu ya. Saya tuh anggota PPI, pengurus PPI. Ya, PPI di Mones gitu. Saya bilang sama teman-teman PPI, kita kok diem aja, bantu dong. At least kita buat aksi dukungan gitu. Pada nggak mau, mungkin karena waktu itu kebanyakan orang tuanya itu ASN atau PNS ya, di Deplu di mana. Tertib lah. Ya. Iya. Keluar saat itu saya dari PPI. Saya bilang oke, saya nggak mau aktif lagi di sini. Nah saat itu yang sangat saya ingat, saya ngumpul sama teman-teman LSM segala macam, kita buat di tahun 98 di bulan Mei itu adalah aksi mahasiswa di Melbourne untuk solidaritas pendukung teman-teman yang di Jakarta. Itu ribuan mahasiswa di situ. Ya, saya sempat jadi juru bicaranya di situ. Itu entry point berikutnya ya. Saya terjun ke dunia aktivisme walaupun dari jauh. Ya, tapi saya mulai berkenalan dengan para aktivis di sana, mengelola isu, membangun narasi, yaitu di tahun 98 itu. Nah, sampai sekarang tuh saya sering nyari nih, ini harusnya ada, karena waktu itu diwawancara di mana-mana. Iya, dokumennya gitu. Nggak ketemu sampai sekarang. Mei 98. Mei 98. Dan itu gimana kondisi luar negeri waktu itu, Kang? Karena dolarnya minta ampun semua. Ya, kita ngaruh kan, nggak teman-teman? Iyalah. Iya, semua merasa desperate gitu. Dolarnya semakin melejit, terus banyak yang pulang, teman-teman yang Chinese merasa insecure, gitu ya. Ini kita bisa balik lagi nggak ke Indonesia, ke Jakarta gitu kan. Kemudian kita nunggu siapa presiden berikutnya, terus begitu Habibie dilantik, mixed feeling gitu ya. Satu sisi asik punya presiden baru, sisi lain kira-kira oke nggak nih gitu kan, saat itu mixed feeling. Jadi nggak pernah saya lupain fase-fase 98 itu. Itu Kang Bima, nggak salah masih lanjut ya? Langsung doktoral? Nggak, start dulu ya? Saya pulang dulu. Oh, pulang dulu. Ya, setelah selesai S2, ngajar dulu di Unpar. Nah, di Unpar juga sempat patah hati. Patahnya bukan urusan cinta nih, urusan kerjaan. Karena saya gagal jadi dosen tetap di sana. Walaupun udah 3 tahun gagal jadi dosen tetap, ceritanya panjang. Terus ya saya hijrah ke Jakarta, mengadu peruntungan di kampus yang baru dibangun, yaitu Paramadina. Ya saya daftar, alhamdulillah keterima di situ. Dan setelah itu menjadi dosen Paramadina. Iya. Kemudian Kang Bima sempat jadi, saya lihat background pernah jadi editor in chief juga. Jadi di Rakyat Merdeka. Jadi waktu itu ada Budi Rahman Hakim BRH ngajak saya, kita buat majalah yuk gitu. Nah kita buat majalah, namanya Majalah Rakyat Merdeka. Ya isinya tentang politik, profile politician dan lain-lain. Foundernya Kang Bima salah satu saya yang... sama BRH, tapi nggak lama, mungkin setahun ya, cuma setahun ya waktu itu. Tapi ingat kata bapak saya tuh, hidup harus punya arti. Terus apa yang saya berikan ya untuk Kota Bogor yang sangat saya cintai gitu. Nah disitulah mulai berpikir, kita ngomong kemana-mana tentang hal ideal, kampung halaman sendiri nggak kita urus. Nah mulailah berpikir untuk masuk bertarung di pilkada saat itu, gitu ceritanya. Dan risikonya gede, kalau waktu itu kalah selesai. Iya, nah ini. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu 2 arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yulian Ridarwis Open House.
Jadi setelah itu Kang Bima baru balik lagi ke memantapkan dosennya untuk Enggak, jadi... setelah itu saya buka konsultan politik itu, Carta Politika. Oke, Carta Politika. Nah, mulailah agak minggir lagi dari kampus. Jadi fokus saya waktu itu Mas Anies rektor. Iya. Saya minta izin ke Mas Anies. Saya izin Mas mau mendirikan konsultan politik. Sempat di debat sama Mas Anies. Anda yakin gitu? Kamu yakin nggak gitu? Yakin Mas? Enggak, soalnya dia bilang ini konsultan politik ini belum tentu sukses loh. Kira-kira begitu. Oke. Apa nggak baiknya di sini aja? Enggak lah, bismillah saya sudah hitung. Oke, dikasih izin sama Mas Anies. Jadi dirubah statusnya. Jadi jadi dosen tetap. Jadi tidak tetap. Jadi kira-kira tidak tetap lah, bisa dibagi waktu. Nah, mulai minggirlah saya fokus di konsultan Carta Politika. Apa logika itu Kang? Ini memutuskan kayak gitu kan nggak gampang ya. Jadi seorang yang passion di dosen, tiba-tiba ada profesi baru yang konsultan, dan itu jadi fenomenal karena kan kita baru mulai proses demokrasi langsung ya Kang ya. Baru saat itu kan gini ya, banyak orang tuh excited mau masuk politik, tapi saya melihat mereka ini nggak cukup punya knowledge, punya bekal, punya talenta gitu kan. Ini harus didampingin nih, gitu. Terus satu, terus kedua, saya kan belajar di Australia, di Amerika ya, gimana para politisi itu statementnya terukur, melakukan manuver politik berdasarkan data, kemudian ketika jadi pejabat publik juga semuanya kebijakannya driven by policy gitu. Wah, ini harus dibantu konsultan nih orang-orang semua. Kan baru kita tuh, demokrasi kita masih baru. Betul. Nah, jadi naluri bisnis yang berkelindan ya, beririsan dengan naluri akademik saya. Jadi satu sisi ada academic reasons-nya, sisi lain ada peluang bisnisnya juga gitu. Di situ hitungan saya. Nah, karena itulah maka kemudian konsultan pertama saya adalah PAN yang menyekolahkan artis-artisnya untuk menjadi anggota DPR. Ada Wulan Guritno, Wanda Hamidah, Eko Patrio, Primus Yustisio, Ikang Fauzi, Marisa Haque. Itu jadi klien kita. Oh, itu cerita awal ininya ya. Yeah. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin generasi muda kan ada istilah sekarang itu namanya switching career ya. Yeah. Jadi gampang gitu. Kalau kami mah langkah-langkah itu sebenarnya dari peluang ya. Melihat situasi itu bukan. Tapi lagi-lagi ini kan keberanian mengambil risiko. Ya, suasana baru, adaptasi baru. Saya merasa nggak betah di zona nyaman tuh lama-lama. Makanya kan kita sering dengar life begins at the end of comfort zone. Hidup itu mulai di ujung zona nyaman. Jadi dosen tuh udah agak lama kan. Wah, ini kita harus mulai lagi yang baru. Gitu. Nah, ketika kemudian jadi konsultannya juga udah lama, ya, saatnya berjuang dengan tangan. Masuklah kemudian kita bertarung di pilkada. Oke. Jadi ketika sudah konsultan jadi ini, ngutusin lagi. Nah, ini nggak gampang. Nggak gampang juga. Karena orang-orang anak muda, politik udah apatis. Kedua, apalagi jadi pemain, cost-nya gede banget. Kang Bima, kenapa mutusin? Karena udah punya modal. Apa yang membuat jadi siapa gini, orang-orang ini, Kang? Waktu jadi konsultan pengamat itu, waktu itu habis kayak gini nih. Jadi pagi-pagi bisa jam 6 pagi loh, udah talk show di TV gitu ya. 9-10 masih talk show. Siang seminar, sore seminar. Sore juga ada workshop, terus aja. Bertahun-tahun seperti itu. Sampai suatu ketika saya tuh duduk di ranjang, diskusi sama istri. Mau sampai kapan gini? Gitu, mau sampai tua terus ngomong gitu kan. Ya rezeki sih alhamdulillah gitu kan. Fans juga banyak gitu ya. Tapi ingat kata bapak saya tuh, hidup harus punya arti. Terus apa yang saya berikan ya untuk kota Bogor yang sangat saya cintai gitu. Nah disitulah mulai berpikir, kita ngomong kemana-mana tentang hal ideal, kampung halaman sendiri nggak kita urus. Nah mulailah berpikir untuk masuk bertarung di pilkada saat itu, gitu ceritanya. Dan risikonya gede kalau waktu itu kalah, selesai. Iya. Nah ini yang ditakuti anak muda. Seperti judi katanya kan, pasangnya gede, kalau menang ya menang besar, kalau enggak ya udah habis gitu. Apakah seperti itu Kang pilihan politik waktu itu? Memang? Iya saat itu kalau saya kalah, udah nggak laku lagi, mau balik lagi jadi konsultan. Diketawain. Kita mau ngomong apa? Ya lu aja kalah kemarin gitu kan.
Mau di politik ya udah kalah juga susah. Tapi hidup ini kan penuh dengan risiko. Yang penting kita hitung. Nah saat itu menurut saya hitung betul gitu. Ya ketika awal masuk itu surveinya di berapa, caranya gimana. Saya datang ke Profesor Hermawan Kartajaya, ke Profesor Renat Kasali, ngobrol sama teman-teman akademisi, kemudian banyak nanya ke senior. Nah jadi ini bukan maju untuk konyol, tapi maju dengan penuh perhitungan. Betul, semua ada risikonya. Tapi tugas kita kan memperkecil risiko itu dengan berbagai macam data. Logika intelektual itu yang membuat kita yakin bahwa itu sampai kan. Nah makanya sekarang kalau banyak yang mau maju pilkada atau politik datang ke saya, ketika saya challenge mereka nggak punya data, nggak punya modal, nggak punya logika, ini nekat nih orang nih. Nggak bisa lu maju kalau begini. Ya, tapi banyak juga yang dari awal nggak meyakinkan, begitu ngobrol sama saya ternyata dia punya reasoning yang sangat kuat, oke, maju. Bisa. Gitu. Saya punya beberapa momen yang sangat berat gitu ya. Ya, salah satunya yang gagal menjadi dosen tetap di Unpar gitu. Ya, tetapi kemudian ya membuat saya saat itu kayak mundur sebentar, kemudian berpikir, evaluasi, baru tancap gas lagi gitu. Kalau nggak diuji di situ, mungkin saya terlena tuh. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yulian Darwis Open House. Kang, di dunia politik, dunia pendidikan, dunia pemerintahan, ya nggak satu hal dari pengalaman yang Kang Bima hari ini, kira-kira ada nggak kira-kira momen yang kira-kira kalau nggak saya lewatin satu ini, mungkin saya nggak seperti sekarang ini? Yang pertama adalah sekolah. Ya, kalau saya nggak nekat ya, nerusin S2, kemudian berjuang berkali-kali supaya dapat beasiswa. Saya 3 tahun loh baru dapat beasiswa. Jadi tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga begitu dapat senangnya minta ampun gitu. Jadi sekolah yang merubah hidup saya menurut saya. Itu satu. Terus kedua ya menurut saya punya beberapa momen yang sangat berat gitu ya. Ya salah satunya yang gagal menjadi dosen tetap di Unpar gitu. Ya, tetapi kemudian ya membuat saya saat itu kayak mundur sebentar, kemudian berpikir, evaluasi, baru tancap gas lagi gitu. Kalau nggak diuji di situ, mungkin saya terlena tuh. Jadi kalau boleh saya simpulkan, satu pendidikan, kedua cobaan dan ujian tadi, yang membuat kita bertahan terus sampai di sini. Gitu. Jadi seorang Kang Bima juga pernah gagal, jadi nggak ada yang perfect. Taunya kan yang packaging aja Kang, orang udah. Iya, saya ingat banget tuh nih, dulu ketika saya sering nongol di TV kan, itu ada senior-senior yang bilang gini, siapa nih Bimare nih, enak bener nih tiba-tiba muncul di mana-mana. Ya, dalam hati saya, lu nggak tahu ya, perjuangan gue berdarah-darah sampai muncul di sini itu harus nyelesain ratusan halaman bahasa Inggris disertasi, ya, 4 tahun hidup di negeri orang, berjuang mengatasi masalah keuangan, masalah mental gitu ya. Kemudian panjang lah gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini, nggak ada. Ya ini bungkusan ini harus jelas semua nih, semua anak muda Indonesia, siapapun yang nonton ya. Nah Kang, kemudian jadi wali kota Bogor. Ini kan istilahnya kan benar-benar nih kan pengabdian ya. Artinya masa diri kita ini udah untuk masyarakat kayak gitu. 10 tahun Kang. Apa yang bikin berkesan Bogor? Dulu ketika ditanya, Kang Bima maju wali kota mau apa gitu. Saya jawab sederhana banget ya. Saya ingin membuat orang Bogor bangga terhadap kotanya. Karena saat itu kebanggaan itu luntur. Yang tadinya
sejuta taman jadi sejuta angkot gitu loh. Yang tadinya bersih di mana-mana jadi kotor, banyak sampah. Jadi nggak bangga gitu. Dulu waktu kita kecil kita bangga banget sebagai warga Bogor tuh karena bersihnya, indahnya gitu. Sesederhana itu. Nah, 10 tahun ketika meninggalkan kota Bogor, ketika saya posting saat-saat terakhir sebagai wali kota, membaca ribuan komen, nggak ada yang lebih membuat saya merasa berarti daripada melihat komen-komen orang yang bilang, terima kasih Kang Bima, membuat kita bangga menjadi warga Bogor. Priceless. Jadi orang menjadi bangga terhadap kotanya. Yang kalau dijabarkan, bangganya kenapa? Kan bisa banyak. Karena lebih bersih, karena pemerintahannya lebih melayani, karena camat lurahnya responsif gitu. Bangga. Bangga kan bukan tanpa alasan. Betul. Bangga kan Betul. rasional, logik. Dirasakan langsung. Iya. Logik. Kalau ditanya kan menjadi ketua KPI membanggakan nggak kan gitu misalnya kan? Ya pasti kalau ditanya alasannya kenapa kan bisa jawab gitu. Gitu. Jadi ya, saya merasa bersyukur bisa membuat banyak orang bangga terhadap kotanya. 10 tahun bikin bangga warga Bogor. Dinamika pasti ada kan. Artinya menyatukan pikiran itu susah. Di rumah aja kita kadang-kadang dengan anak, dengan harus menyatukan begitu banyak warga lagi. Apalagi orang-orang yang melihat di sudut luar. Dinamika apa Kang yang bisa mungkin mendapat ilmu juga orang yang pemirsa yang nonton apa yang kalian merasakan. Jadi wali kota itu yang paling berat itu adalah seni mengelola harapan. Karena harapan ke kita tuh tinggi banget. Ya kadang-kadang seolah-olah kita manusia setengah dewa gitu ya. Yang can do no wrong gitu. Nggak boleh buat salah. Kalau misalnya kita nggak muncul bentar aja ya, atau ini telat. Ini wali kota tidur nih. Wali kota ngapain aja gitu. Jadi berat, sudah berat. Nah, tapi buat saya yang paling penting adalah meyakinkan kepada warga bahwa kita nggak putus gitu, ikhtiar untuk mewujudkan harapan-harapan itu gitu kepada warga gitu ya. Dan saya merasa bahwa banyak yang kemudian saya pelajari, saya dapatkan ketika menjadi wali kota itu. Salah satunya adalah nggak bisa menyenangkan semua orang. Ketika Anda terlalu asik dengan games di tangan gitu, atau hobi yang ada, berarti Anda terlalu asik dengan diri Anda. Ketika Anda serba bingung, berarti Anda adalah generasi yang galau dengan dirinya. Jadi mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi generasi yang sudah selesai dengan dirinya, dan sadarilah bahwa hidup itu cepat sekali. Rasanya baru kemarin saya SMA, baru kemarin jadi dosen, sekarang sudah jadi wali kota 2 periode. Karena hidup itu cepat, hidup itu sekali, maka jadilah manusia yang berarti. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu 2 arah. Gitu. Bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Sebenarnya Kang Bima itu masih ada hobi nggak sih? Banyak anak muda kan taunya kan, waduh, apa sih hobi Kang Bima nih? Taunya kan lari, ada juga yang naik gunung atau apa macam-macam. Boleh share sekarang? Ya itu tadi. Saya senang berpetualang, adventures. Jadi lari, naik gunung, lari trail. Saya kebetulan sekarang ketua ALTI, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Oh. Yang sudah menjadi anggota KONI, dan nanti akhir tahun nanti kita ikut eksibisi PON di Danau Toba. Jadi yang suka itu tadi lari alam. Lari alam. Jadi bedanya dengan trekking, kalau trekking kan jalan. Ya. Kalau nge-trail ini lari. Wow. Gitu. Jadi saya suka banget lari naik gunung, lari menyusuri danau, lari di hutan, camping gitu. Itu suka. Udah berapa gunung tuh Kang?
Nggak banyak lah, banyak yang lebih ekstrim ya, Iya. yang ultra itu, tapi ya Gede Pangrango, Sembalun, itu udah. Gitu. Dan itu gimana bagi waktu? Kalau hobi ini kan ada yang benar-benar setiap minggu. Kalau lari kalau nggak setiap ada? hari, hampir setiap hari. Oke. Off-nya paling banyak 1 atau 2 hari aja. Oh. Rata-rata 5 hari seminggu saya lari. Dimanapun itu, even kalau lagi keluar kota, ya pasti Pasti saya lari. lari pagi-pagi. Jadi bagi kita penting untuk menyampaikan, nggak penting untuk menjadi lebih tinggi secara duniawi. Yang penting do it with passion. Ya, lakukan apa yang kalian senang dan kalian harus menjadi manusia yang berarti. Itu aja dimanapun. Itu artinya ukurannya itu bukan atribut sekedar status, tapi bagaimana kebermanfaatan itu lebih ini ya kan? Ya, nggak usah jadi wali kota, nggak usah jadi politisi, jadi guru pun nggak apa-apa. Jadi dosen pun nggak apa-apa gitu. Jadi penyanyi pun nggak apa-apa. Asal berarti dan kalian ada gunanya lah hidup ini gitu. Manfaatnya bagi orang lain. Oh, good. Terakhir nih Kang, pesan dan harapan dari Kang Bima untuk anak muda Indonesia agar menjadi seorang yang karakter seperti Kang Bima ataupun tokoh-tokoh terbaik yang sebut Kang Bima tadi. Silakan Kang. Ya. Jadilah anak muda yang sudah selesai dengan dirinya. Jangan jadi anak muda yang galau dengan dirinya atau anak muda yang asik dengan dirinya. Ketika Anda sudah punya tujuan di depan, berarti sudah selesai dengan dirinya. Ketika Anda belum tahu 20 tahun lagi ada di mana, maka Anda belum selesai dengan diri Anda. Ketika Anda terlalu asik dengan games di tangan gitu, atau hobi yang ada, berarti Anda terlalu asik dengan diri Anda. Ketika Anda serba bingung, berarti Anda adalah generasi yang galau dengan dirinya. Jadi mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi generasi yang sudah selesai dengan dirinya, dan sadarilah bahwa hidup itu cepat sekali. Rasanya baru kemarin saya SMA, baru kemarin jadi dosen, sekarang sudah jadi wali kota 2 periode. Karena hidup itu cepat, hidup itu sekali, maka jadilah manusia yang berarti. Kang Bima Arya Sugiarto, terima kasih Kang atas ruang baiknya untuk bisa bagi cerita private, artinya ruang pribadi Kang Bima bisa share sini untuk menjadi vitamin ataupun motivasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Sampai ketemu di ruang baik lainnya dengan tokoh inspirasi lanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.